Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran menggunakan metode ekspositori. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah kalau baik semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jadwal siapa ya untuk hari ini untuk memimpin doanya? Oh baik, pada saudara Evan saya persilakan untuk memimpin doanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, ibu mau absen dulu ya. Kakak mau absen dulu. Evan hadir. Wahyu hadir. Opi hadir. Oh, hadir semuanya. Semangat ya kalian sekolah. Alhamdulillah kalau semangat. Untuk minggu ini, kakak akan memberi pelajaran tentang kebersihan lingkungan yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu mengapa kakak membahas ini? Oh, ini kakak akan jelaskan ya. Mengapa kita harus membersihkan lingkungan di sekolah maupun yang ada di masyarakat. Terutama pada di sekolah dulu ya. Di sekolah ini, mengapa kita harus membersihkan sampah? Karena kalau kita tidak membersihkan sampah, nanti akan menyebabkan adanya tumpukan bakteri di sampah tersebut dan dapat merusak pemandangan, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kakak mau bertanya, di sini kalian sehari belanja berapa ya untuk adik-adik kakak yang saya sayangi? Oh, 3.000 ya. Oh, itu sudah banyak ya. Nah, sampahnya itu adik-adik sekalian tidak ada yang dibuang ke tong sampah, ada yang tidak, seperti jajanan ciki-ciki, minuman yang ada kantong asoy atau minuman yang berbentuk cup, kan itu memiliki plastiknya kan. Nah, itu merupakan, jika kita tidak buang kepada tempatnya, nanti dapat merusak pemandangan, merusak lingkungan, dan dapat menyebabkan bakteri, bahkan bisa jadi dapat menjadi sarang tikus adik-adik sekalian. Nah, untuk mengapa kalau kita tidak membuang sampah, kita harus membuang, sedangkan yang ada membuang sampah yang ada di masyarakat, kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu banyak berdampak ya kepada adik-adik. Selain dapat menyebabkan sarang ular di tempat tersebut, itu terus adanya banyak bakteri, bau busuk akibat dari tumpukan tersebut. Dan nah, dari tumpukan tersebut kan ada juga yang sebagian orang-orang adik-adik lihat di TV ataupun waktu berjalan-jalan sama orang tua, kan melihat itu di air, genangan air itu ada kadang ada sebagian itu yang banyak sampah. Nah, banyak sampahnya. Nah, di situ adik-adik sekalian, kakak minta jangan membuang sampah di, kakak tidak menuduh ya, banyak orang yang membuang sampah di sungai. Karena mengapa? Lebih simpel biasanya katanya. Mengapa kak nggak tidak boleh dibuang di sungai? Apa dampaknya? Apa penyebabnya kak? Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengapa. Karena kita tidak boleh membuang sampah di sungai maupun di darat. Untuk yang di sungai itu, apabila kita membuang sampah, perharinya itu satu kantong asoy, itu hanya kita ya dik. Apa kalau kita kalikan satu desa buang di situ semua, kan rusak, menumpuk sampahnya di sungai tersebut. Baunya juga tidak sedap, dilihat juga tidak enak. Nah, juga mendapat menyebabkan banjir adik-adik sekalian, karena dari aliran air tersebut tidak lancar karena ada hambatannya, banyak sampah-sampah yang ada di sungai tersebut, dan dapat menyebabkan ekosistem yang ada di air atau di dalam airnya itu dapat menjadi rusak akibat dari limbah-limbah pembuangan
plastik lah, buang sampah minuman lah, dan lain-lainnya. Nah, di sini kakak singgung sedikit ya, mengapa kita juga harus mengurangi penggunaan konsumsi plastik. Kakak jelaskan sedikit, karena plastik itu adik-adik sekalian beda dengan seperti kertas. Mengapa? Kalau kertas kan kena air, lama-lama menjadi hancur kan, kita rendam dalam air. Nah, tetapi dengan plastik ini, kita mau buang ke sampah, dia tetap akan seperti itulah. Kita bakar, dapat merusak polusi. Kita tumpuk, dapat jadi sarang bakteri. Nah, maksudnya plastik itu sulit untuk dihancurkan yang adik-adik sekalian. Loh kak, kan bisa dibakar. Nah, bukan seperti itu adik-adik. Kalau kita bakar plastik tersebut, apalagi dalam jumlah banyak, nah di situ kita dapat merusak polusi udara. Jadi udara kita tidak baik dan mudah tercemar. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Nah, sedangkan untuk dibuang ke daratan atau ditumpuk pada tumpukan sampah atau tempat sampahnya seperti itu, di situ juga kurang baik adik-adik. Karena mengapa? Plastik itu sulit untuk diuraikan. Apakah maksud diuraikan itu? Nah, yang dimaksud diuraikan itu, plastik tersebut sulit untuk dihancurkan. Dia kalau ditanam sampai 100 tahun loh. Bayangkan kan, lama itu 100 tahun. Nah, baru dia bisa terurai. Kalau kita bakar dapat merusak udara. Jadi, kesimpulannya pada adik-adik sekalian, kurangilah menggunakan plastik. Boleh diingatkan kepada orang tua, kakak, saudara, dan lain-lainnya. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Karena itu juga mempengaruhi kehidupan kita dan kesehatan kita. Mungkin cuman itu materi yang kakak sampaikan hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Karena jamnya sudah habis, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam ceria dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.